Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi tenaga pendidik dan tantangan di era milenial. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Angka 20 Tahun 2003, energi pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi menjadi guru, dosen, konselor, pamong belajar, widaswara, tutor, pelatih, fasilitator, serta sebutan yang lain sinkron menggunakan kekhususannya, dan berpartisipasi pada penyelenggaraan pendidikan. Pendidik adalah energi profesional yang bertugas merencanakan serta melaksanakan proses pembelajaran, menilai dampak pembelajaran, melakukan bimbingan serta pembinaan, dan melakukan penelitian serta pengabdian di rakyat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Pendidik berkewajiban menghasilkan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, bergerak maju, dan dialogis. Ia mempunyai komitmen secara profesional, membuat menaikkan mutu pendidikan, memberi teladan, dan menjaga nama baik forum, profesi, dan kedudukan sesuai memakai agama yang diberikan kepadanya. Pendidik mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang sempit. Di arti luas, seorang pendidik adalah seluruh orang yang berkewajiban membina siswa. Pada arti yang sempit, pendidik adalah orang yang menggunakan sengaja dipersiapkan sebagai pengajar atau dosen. Guru serta dosen artinya jabatan profesional, sebab mereka mendapatkan tunjangan profesional. Hal ini telah dipertegas dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas, yaitu menyatakan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan, dan pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Mencermati tugas yang digariskan oleh undang-undang di atas, khususnya untuk pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan sekolah, jelas bahwa ujung dari pelaksanaan tugas adalah terjadinya suatu proses pembelajaran yang berhasil. Segala aktivitas yang dilakukan oleh para pendidik dan tenaga kependidikan harus mengarah pada keberhasilan pembelajaran yang dialami oleh para peserta didiknya. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh para pendidik jelas telah dirumuskan dalam pasal 24 ayat 1, 4, dan 5 PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Dalam upaya pembinaan dan peningkatan profesionalisme tenaga pendidik, perlu pula dilakukan melalui pengembangan konsep kesejawatan yang harmonis dan objektif. Untuk itu, diperlukan adanya sinergi dengan sebuah wadah organisasi atau kelembagaan para pendidik dengan bentuk dan mekanisme kegiatan yang jelas, serta standar profesi yang dapat diterapkan secara praktis. Ada sejumlah hal yang perlu dicermati untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik. 1. Senantiasa belajar dari pekerjaan sehari-hari. 2. Melakukan observasi kegiatan manajemen pendidikan secara terencana. 3. Membaca berbagai hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan atau proses-proses pembelajaran yang sedang dilaksanakan. 4. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian pendidikan orang lain. 5. Berpikir untuk kelangsungan dan aplikasi pendidikan di masa mendatang. 6. Merumuskan ide-ide yang dapat diuji cobakan. Tantangan tenaga pendidik di era milenial. Pada era milenial terjadi perubahan teknologi di mana teknologi terus berkembang dan semakin maju. Dengan adanya teknologi tersebut, maka menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan termasuk berdampak pada kehidupan akademik generasi milenial. Dampak tersebut dapat berupa kemudahan yang membuat pelajar milenial dan dapat pula menjadi hambatan bagi pelajar apabila tidak dimanfaatkan dengan bijaksana. Generasi milenial memanglah unik dibanding dengan generasi sebelumnya. Keunikan dari generasi milenial ini
dibanding generasi sebelumnya adalah soal penggunaan teknologi. Secara umum, mereka adalah generasi yang tidak mengalami kondisi sulit, namun mereka peka dengan perubahan teknologi atau gadget. Selain keunikan, tentunya generasi milenial memiliki kekurangan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Menurut saya, kekurangan dari generasi milenial ini seperti kecanduan internet, kurangnya rasa patuh terhadap perintah karena mereka memiliki jiwa yang bebas, terlalu fokus dengan kemajuan globalisasi, sehingga mereka lupa dalam bersopan santun terhadap orang yang lebih tua. Selalu menyepelekan tugas yang diberikan oleh guru, cenderung malas membaca, tingkat cuek yang tinggi terhadap mata pelajaran, cepat bosan, dan susah fokus dalam pembelajaran. Oleh karena itu, kekurangan dari generasi milenial harus diminimalisir karena hal tersebut akan memengaruhi situasi bangsa di masa yang akan datang. Karena generasi milenial akan menjadi penentu bangsa ini akan diarahkan kemana, bagaimana, dan seperti apa. Banyak pula hal positif dari adanya teknologi yang perlu dimanfaatkan secara maksimal oleh generasi milenial agar menjadi pendukung dalam membawa bangsa Indonesia semakin maju. Tantangan guru di era milenial sangat berat dibanding guru-guru di era terdahulu. Selain menguasai aspek materi keilmuan yang diajarkan, guru dituntut memahami teknologi dan selalu menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif. Guru harus menjadi role model bagi siswa di generasi milenial, agar siswa memahami batasan-batasan teknologi, sehingga terhindar dari pemanfaatan yang salah dalam menggunakan teknologi. Tantangan bagi guru tidak berhenti di sini. Generasi milenial bukan generasi yang bisa dipaksa-paksa. Contoh, dengan melarang siswa membawa handphone. Guru di era sekarang harus lebih terbuka dengan pemikiran-pemikiran baru. Guru dituntut mendidik siswa sesuai dengan zamannya. Selain tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada, tentunya hadirnya teknologi tidak perlu dipermasalahkan. Secara umum, guru hendaknya memahami perubahan sosial yang ada di era sekarang. Dia tidak berhenti belajar mengenai hal-hal baru. Tantangan global di era sekarang juga beda dengan tantangan global di era dahulu. Apapun langkah dan metode yang dilakukan di sekolah pastinya bertujuan membentuk karakter dan menyiapkan SDM yang berkualitas di Indonesia. Masa depan Indonesia ada dalam ruang kelas yang kita ajar. Tantangan lain pendidikan di era milenial sekarang ini adalah informasi datang lebih cepat, masif, dan meluas, sehingga tidak bisa diatasi dengan sekedar pergantian kurikulum. Berapa kali pergantian kurikulum tidak akan pernah mampu mengejar percepatan informasi yang ada. Karena itu, pendekatan guru dan murid dalam berinteraksi akan lebih penting. Perlu keteladanan, membangun kehendak, dan menguatkan dengan bekal ilmu pengetahuan tentunya, sehingga anak didiknya mampu mengatasi tantangan hidupnya. Tantangan terakhir bagi seorang guru adalah adanya 4 keterampilan yang diberikan kepada siswa sejak dini, yaitu melahirkan pemikir, melahirkan komunikator, melahirkan kolaborator, dan melahirkan penemu atau pencipta. Di era globalisasi dan informasi ini, guru mendapatkan tantangan berupa perilaku siswa yang senang berselancar di dunia maya melalui Android, gadget, atau handphone canggih yang mereka miliki. Perilaku siswa ini ditandai oleh adanya kecenderungan lebih senang membaca melalui handphone ketimbang buku. Senang mencari berbagai informasi sendiri tanpa melakukan recheck lebih dahulu. Senang mencari teman melalui akun media sosial dan terkesan individualis. Untuk itu, guru dalam pembelajaran harus mampu memanfaatkan teknologi informasi, menggunakan metode yang menyenangkan, memperkaya keilmuan dengan berbagai sumber bahan bacaan, dan mampu melakukan penelitian.